Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin, thumma ja'ala naslahu bima'in mahin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa astaghfir wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Anam wa ala alihi wa ashabihi ya na'bil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sudah sering kita mendengar kala Ramadan tiba, para dai atau ustadz mengingatkan umat Islam bahwa puasa wajib dilakukan dengan tujuan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Pesan itu diulang-ulang dari satu ceramah ke ceramah yang lain, bahkan sejak sebelum Ramadan tiba. Rujukannya jelas, yakni surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang menjadi pertanyaan, apa makna takwa? Para ulama secara umum memaknainya dengan arti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seringkali publik menerima pengertian tersebut cukup sampai di situ saja. Jarang sekali umat Islam berusaha mencari keterangan rinci soal definisi ini, menghayatinya ataupun mengamalkannya. Makna takwa pun beredar sedemikian rupa dan menjadi pemahaman yang ala kadarnya saja. Ketika disebut orang yang ketakwaannya meningkat, maka yang tergambar adalah orang-orang yang semakin taat melaksanakan sholat, kian rajin membaca Al-Quran, tambah gemar berpuasa, banyak berzikir, dan sejenisnya. Secara otomatis, semakin jauh dari perbuatan judi, meminum minuman keras, zina, bohong, dan aktivitas maksiat lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pengertian yang umum dipahami publik tersebut tidaklah keliru, namun bukan pula berarti sempurna. Pengertian itu masih didominasi oleh kecenderungan peningkatan ibadah ritual semata. Segi maksiat pun seolah-olah diidentikan dengan perbuatan lahiriah saja. Padahal di dalam diri manusia ada dua hal yang mesti diperhatikan, yakni dimensi zahir dan dimensi batin. Karena itu kiranya kita penting merujuk pada definisi takwa sebagaimana dijelaskan Sayyid Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata' Ad-Dinyanti dalam kitab Kifayatul Atqiyah wa Minzatul Asfiyah. Beliau mengatakan bahwa takwa adalah
istilah yang mengacu pada dilaksanakannya perintah-perintah Allah dan dijauhinya segala larangan-larangan Allah secara zahir maupun batin, bersamaan dengan ikhtiar merasakan keagungan Allah, juga takut kepadanya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, setidaknya ada 2 poin penting yang bisa diserap dari definisi yang disampaikan Syed Al-Bakri di sini. Pertama, ketaatan kepada Allah dan ikhtiar menghindari dari durhaka kepadanya harus laksanakan dalam bentuk perbuatan lahiriah maupun batiniah. Takwa dengan demikian tidak hanya berurusan dengan aktivitas fisik saja, tapi juga aktivitas hati. Saat orang-orang mengkaitkan takwa dengan perintah salat, puasa, haji, dan zakat, serta larangan berjudi, mabuk-mabukan, dan sejenisnya, maka sesungguhnya yang dibidik barulah aspek fisiknya saja. Padahal perintah dan larangan Allah yang berurusan dengan hati lebih banyak, bahkan juga lebih sulit direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, justru sisi batin inilah yang paling banyak dilupakan orang. Kesalahpahaman ini bisa kita jumpai kasusnya. Misalnya, pada orang yang rajin sholat, tapi merasa sebagai pribadi yang suci, bersedekah, tapi masih dihiasi dengan ria atau pamer, berpuasa seharian penuh, tapi masih suka membenci orang lain, berhaji, tapi tidak peka terhadap penderitaan kaum miskin, tidak meminum minuman keras, tapi masih gemar merendahkan sesama hamba Allah, dan lain sebagainya. Sikap-sikap ini menunjukkan bahwa takwa yang dicapai sebatas urusan fisik saja, tapi belum meresap sampai pada level batin. Oleh sebab itu, penting bagi seorang hamba untuk membongkar pemahaman kita tentang takwa ini, mengingat-ingat kembali pesan-pesan Islam yang tak hanya berurusan dengan ritual ibadah, tapi juga penataan jiwa dan akhlak kita. Islam memang menyuruh, Islam memang memerintahkan para pemeluknya untuk menunaikan sholat, tapi ia juga mendorong mereka dengan sholat itu agar jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Islam juga memerintahkan umatnya untuk berpegang teguh pada ajaran Allah, tetapi juga tetap menebar kasih sayang, berdakwah secara santun, tidak angkuh, tidak sok suci, dan maksiat-maksiat hati lainnya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Poin penting yang kedua adalah merasakan kehadiran Allah. Takwa bukan semata-mata layaknya undang-undang. Ada perintah kita laksanakan, ada larangan tidak kita langgar. Karena takwa yang demikian adalah takwa yang formalistik, di mana ketaatan muncul biasanya dari rasa takut akan sanksi atau pamrih akan sesuatu. Karakteristik takwa sejati tidaklah semacam itu. Ia berangkat dari kesadaran ilahiyah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan dunia, termasuk kepentingan egonya sendiri. Orang yang sampai pada takwa seperti ini lebih mengutamakan akhirat ketimbang
perkara duniawi yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32. Al-Quran juga menyebut di antara tanda-tanda orang bertakwa adalah yaitu orang-orang yang berinfak di saat senang dan susah, orang-orang yang menahan amarah, dan orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 134. Ciri-ciri yang diungkap ayat ini mempertegas bahwa takwa tidak semata-mata berurusan dengan ibadah fisik saja, tetapi juga ibadah batin. Muttaqin adalah orang yang sensitif akan kebutuhan orang lain, berjiwa lembut dan murah hati. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menggapai takwa jenis ini dalam menjalani ibadah Ramadan kali ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya la an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita wa salamata wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina khillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu la ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.